Shalom, Shalom Elohim semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Hormat, kemuliaan, syukur, pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, ketiganya yang esa. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Iman Lahagu, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, Satrio Piningit, Imam Mahdi. Dialah yang awal dan yang akhir, yang sudah bersama dengan umat manusia, di dalam tubuh inkarnasinya, di dalam nama, di zaman Omega ini, yaitu Aditya Nugrohanto, Alpha, O Omega. Shalom Elohim, salam hormat, salam penuh cinta kasih kami, buat mempelai ilahi, Bunda Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Sang Ratu Adil, Malaikat Wahyu, yang perkasa bersama dengan para malaikatnya yang sudah turun ke atas muka bumi ini, berdiam di dalam tubuh wadah casing anak-anak manusia yang rendah hati yang diperkenankannya. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaanmu Bapa, jadilah kehendakmu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan senantiasa hidup di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kasih-Mu, tekun memikul salib, dan senantiasa mau bersaksi dan melayani Engkau, menuruti segala perintah-perintah-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada suatu ayat firman Tuhan yang begitu menguatkan saya secara pribadi. Semoga ayat firman Tuhan ini juga dapat memberikan motivasi semangat kepada kita semua, karena firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, apabila kita terima dengan iman, meresap ke dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, menjadi sesuatu kekuatan, menjadi terang, menjadi suluh, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menuntun kita di hari-hari yang jahat ini. Firman Tuhan di dalam Yosua bab yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan ini begitu menguatkan kita. Bersamalah kita pada hari ini, menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan mendua hati, bukan dengan separuh hati, tetapi dengan bersungguh-sungguh, dengan bulat hati, kita bertindak berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kita. Pada hari-hari ini, kita telah melihat bagaimana ketiga pribadi yang esa, yang melaksanakan proyek ilahi di atas muka bumi ini, yaitu kerajaan, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, yaitu kerajaan cahaya, oleh Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrohanto, dan segala message pesanan yang disampaikan oleh Roh Kudus, Roh Kebenaran yang berdiam di dalam mempelai ilahi Bunda Fei Hamdani. Mereka membawa gulungan kitab rahasia di zaman akhir ini, dan mereka menumpahkan ketujuh cawan murka, ketujuh sangkakala sedang bekerja di keempat penjuru bumi pada saat detik waktu ini. Marilah kita memfokuskan pikiran hati kita sepenuhnya kepada apa yang telah disampaikan. Perhatikanlah baik-baik. Bukankah setiap apa yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi dan mempelai ilahi itu ya dan amin sedang terjadi pada saat ini? Apabila dikatakannya bencana tanah longsor, maka terjadilah tanah longsor. Dikatakannya banjir bandang, maka terjadilah banjir bandang. Apabila dikatakannya elemen api akan membumi hanguskan kota-kota yang tidak punya pertobatan, kota-kota pecinta LGBT yang berkawin dengan sesama jenis, bahkan berkawin dengan binatang, bahkan memberkati perkawinan sesama jenis ini di gedung gereja. Bait sucinya telah dicemarkan di zaman akhir ini. Gereja Tuhan, gedung itu
bukan lagi tempat kediaman Roh-Nya yang kudus, tapi Roh Kudus berdiam di dalam bait ilahi-Nya, yaitu tubuh kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan tubuh umat manusia, yaitu hati. Biarlah hati kita bersungguh-sungguh terkoneksi dengan Sang Pencipta, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melihat kepada murka-murka yang sedang berjalan pada saat ini di keempat penjuru bumi. Hendaklah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Imam Mahdi, Satrio Piningit, dia datang tidak membawa agama. Dia hanya datang mengalahkan si Dajjal itu. Dia membawa hukum kasih, dia membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mengagungkan dirinya sendiri, tetapi dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Bapa. Ketiganya yang esa, Roh Kudus, Roh kebenaran, membongkar segala kesesatan, membongkar segala dosa-dosa yang terselubung dari zaman awal, dari Adam dan Hawa sampai ke zaman akhir ini. Dosa awal, hawa nafsu, anggur hawa nafsu, percabulan seks ke atas muka bumi ini, yang sedang bekerja dengan dahsyatnya. Si ular tua sedang menghamburkan anggur hawa nafsu di detik waktu akhir ini. Dan juga dosa akhir, menerima tanda binatang, darah umat manusia, tubuh umat manusia sedang dibinasakan. Itulah dosa akhir yang menjadi suatu kejijikan di mata Tuhan. Perzinahan di alam roh. Tubuh bait suci anak-anak Tuhan dinajiskan oleh cairan Lucifera. Marilah kita anak-anak Tuhan selagi ada detik waktu ini yang mendengar seruan pertobatan ini, bertobatlah, bertobatlah. Tetapkanlah fokus hati dan pikiran kita kepada apa yang telah disampaikan. Seruan pertobatan ini disampaikan oleh ketiga pribadi yang esa, oleh karena kasih-Nya, kuasa kasih-Nya, belas kasihan yang begitu besar kepada dunia ini. Maka Ia mengutus para murid-Nya. Ia mendidik, membimbing ketiga pasukan. Pada akhir zaman ini, Ia turun ke negeri yang paling timur untuk menyuarakan suara kebenaran. Sion itu berada di negara yang paling timur. Sion sedang berbicara pada saat ini, menyuarakan seruan pertobatan kepada semua umat Tuhan yang masih punya kerendahan hati. Shalom, shalom Elohim, salam pertobatan. Marilah kita datang kepadanya dengan bersungguh-sungguh hati, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Biarlah kita merebut kesempatan ini untuk meraih cahaya kemuliaan-Nya yang Ia berikan kepada umat manusia yang menerima Dia pada detik waktu akhir ini, menerima ketiga pribadi yang esa yang sudah datang ke dalam dunia ini menyamar sebagai manusia. Temukanlah kebenaran sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.